Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai instrumen keuangan di pasar modal dan pasar uang mata kuliah manajemen investasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Devika Saraswati, kedua saya sendiri Rizka Muktifozia, dan yang ketiga yaitu Ervina Widya Pangestika. Topik-topik yang akan kami bahas yang pertama yaitu definisi pasar uang, kedua fungsi pasar uang, ketiga pelaku pasar uang, keempat produk pasar uang, kelima definisi pasar modal, keenam fungsi pasar modal, ketujuh pelaku pasar modal, kedelapan produk pasar modal, dan yang terakhir yaitu lembaga yang terkait dalam pasar modal. Definisi pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pasar uang berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana. Bagi para investor, pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Kemudian fungsi pasar uang. Yang pertama, sumber pendanaan. Pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia agar pasar uang di Indonesia dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Yang kedua, sarana investasi. Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat-surat berharga berjangka pendek. Keempat, menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek di pasar uang adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Ini juga berlaku bagi perusahaan maupun perorangan. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu, bahkan mengalami pailit. Angka pengangguran pun tak dapat dihindarkan dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu menjadi fasilitator dan mediator. Pasar uang adalah mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam atau pencari modal. Lalu pelaku pasar uang ada 4. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go publik menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dan yang terakhir yaitu individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai produk pasar uang. Instrumen atau produk pasar uang terdiri dari beberapa produk keuangan, di antaranya yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, merupakan sebuah jaminan utang berupa surat berharga yang dirilis oleh Bank Indonesia. Jangka waktu yang dimiliki surat jaminan ini adalah 1-3 bulan. Yang kedua, ada surat berharga pasar uang atau SPBU. Merupakan surat jaminan pembayaran utang yang dikeluarkan oleh bank dan ditandatangani oleh nasabah serta pemilik dana terkait. Yang ketiga, ada surat berharga komersial. Merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun bank yang memiliki kapitalisasi besar untuk mendapatkan tambahan pendanaan operasi. Yang keempat, ada call money. Call money adalah dana pinjaman yang biasanya diberikan oleh satu bank ke bank lain untuk mengurangi kelebihan dana milik bank yang memberikan pinjaman. Yang kelima, ada surat perbendaharaan negara atau SPN.
surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Selanjutnya mengenai definisi pasar modal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya mengenai fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor atau masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Yang ketiga, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, sebagai indikator perekonomian suatu negara. Dan yang kelima, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Terdapat 11 pelaku pasar modal, diantaranya yaitu 1 emiten, yaitu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Yang kedua ada investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan. Yang ketiga ada lembaga penunjang, mendukung beroperasinya pasar modal untuk mempermudah emiten maupun investor. Kemudian yang keempat ada penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Yang kelima ada perantara perdagangan efek, yaitu perantara antara si penjual dengan si pembeli. Yang keenam ada perdagangan efek, yaitu berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. Yang ketujuh ada penanggung, yaitu lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Yang kedelapan ada wali amanat, yaitu petugas untuk menilai kekayaan emiten dan memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi. Yang kesembilan ada perusahaan surat berharga, yang bertugas sebagai pedagang efek, perantara pedagang efek, dan pengelola dana. Yang kesepuluh ada perusahaan pengelola dana, yaitu petugas dalam mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Dan yang ke-11 ada kantor administrasi efek. Kantor ini membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Selanjutnya terdapat 6 produk-produk pasar modal, diantaranya 1 ada reksadana, yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua ada saham, yaitu tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada saham preferen, yaitu gabungan antara obligasi dan saham biasa. Yang keempat ada obligasi, yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang kelima ada waran, yaitu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Dan yang keenam ada right issue, yaitu hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Selanjutnya terdapat 4 lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal, diantaranya yaitu 1. Badan Pengawas Pasar Modal, yang bertugas menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal dan menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Yang kedua ada Lembaga Penunjang Pasar Perdana, yaitu petugas dalam mendukung pengoperasian pasar modal dan petugas memberikan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Yang ketiga ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi, yang terdiri dari wali amanat, penanggung, dan agen pembayar. Kemudian yang terakhir yaitu ada lembaga penunjang pasar sekunder, yang bertugas dalam menyediakan jasa-jasa dalam melakukan transaksi jual beli di bursa. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai instrumen keuangan di pasar modal dan juga pasar uang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.